Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga yang klik subscribe channel Dava Media ID diluaskan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kelak dimasukkan ke surga Allah yang indah. Amin. Oke, setelah kita kemarin bahas tentang fisik dari Evercross S4 ini, sekarang kita akan bahas tentang aplikasi yang akan menghubungkan Evercross S4 ini dengan handphone milik orang tuanya yang akan mengontrol penuh bagaimana aktivitas dan bagaimana kelengkapan dan bagaimana jam HP ini bekerja. Pertama kita akan download dulu SE Tracker 2, nanti bisa dilihat di App Store dan juga Play Store. Aplikasinya cukup ringan, hanya 61 MB. Nah, setelah kita download aplikasinya akan tampak seperti ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah pendaftaran. Nah, klik dulu pendaftarannya, lalu kita masukkan email, masukkan juga kode verifikasinya dan juga passwordnya, dan jangan lupa centang kolom yang ada di bawah menandakan bahwa kita sudah setuju dengan perjanjian penggunaan atau kebijakan privasinya. Setelah diisi semua, lalu kita konfirmasi pendaftaran. Tidak harus konfirmasi email, kita akan langsung dilarikan untuk menambahkan perangkat. Kita tinggal masukkan atau input pindai kode registrasi dari si jam HP-nya itu, dari smartwatch-nya itu ya. Ada input atau pindai kode registrasi. Nah, di sini kita bisa lihat di smartwatch-nya yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman semua, sebelum nonton video ini saya sarankan tonton dulu video sebelumnya ya. Di sana ada menu untuk melihat kode registrasi yang dimaksudkan, yaitu di device info. Nanti tinggal dibuka, lalu kita tinggal scan atau kita input secara manual nomor yang berada di bawahnya. Setelah kita masukkan, nah seperti ini. Setelah kita pindai barcode-nya, lalu kita isi informasi dasarnya, siapa nama panggilan kita sendiri, lalu isi kita ini sebagai apa, ayah, ibu, nenek, atau kakek, dan lain sebagainya, dan juga masukkan nomor telepon kita. Setelah itu klik OK atau centang biru yang di bawah. Nah, setelah itu kita akan dilarikan ke menu utama dengan tampilan izinkan SE Tracker ini untuk melakukan telepon panggilan dan lain sebagainya. Kita tinggal klik izinkan aja ya. Nah, inilah tampilan utamanya. Ini menunya cukup banyak dan insya Allah kita di sini akan bahas satu persatu apa fungsinya dari masing-masing menu yang ada. Yang paling atas pertama ini adalah nama dari jamnya sendiri. Kalau misalnya kita sudah mendaftarkan beberapa jam, di sini kita bisa pilih nama anak kita siapa dan jam mana yang akan kita lakukan pengaturannya. Nah, di sebelah kanan atas ada menu untuk menambahkan jam berikutnya. Sini ya, di sebelah kanan atas dengan logo yang bertandakan plus ini. Untuk langkahnya seperti pada langkah pertama kita tadi ya. Berikutnya ada buku telepon. Buku telepon ini bisa kita masukkan nomor telepon, dan ini kalau di manual booknya dikatakan bahwa ini maksimal bisa memasukkan 15 nomor telepon kontak yang akan tersinkronisasi, yang bisa anak kita pilih di jamnya untuk menelpon ibunya, ayahnya, neneknya, kakek, atau siapapun kontak yang sudah terinput. Dan untuk menginput kontaknya cuma bisa dilakukan oleh admin dari si smartwatch-nya ini. Nah, saya bisa tambahkan nomor teleponnya di sini. Misalnya hubungan dengan anak kitanya apa, entah itu ibu, entah itu nenek, kakek, dan juga nomor teleponnya kita inputkan. Setelah kita simpan, dia akan mengirim dan secara otomatis di handphone anak kita sudah ada kontak tersebut. Untuk obrolan ini bentuknya obrolan keluarga ya. Di chat ini kita bisa mengobrol dengan semua kontak yang sudah terkoneksi dengan jam HP atau smartwatch anak kita ini. Misalnya di aplikasi atau di jam HP anak kita sudah terkoneksi dengan ibunya, dengan ayahnya, dan juga neneknya. Nah, di sini ketiganya itu bisa ngobrol dengan anaknya dan juga ngobrol dengan anggota keluarga lain. Seru juga ya. Jadi ketika kita merekam pesan atau mengetik pesan yang akan muncul di sini, nanti akan terkirim juga ke handphone anak kita dan juga beberapa kontak yang sudah terdaftar dengan smartwatch anak kita ini. Dan anak kita pun kalau misalnya mengirimkan gambar atau suara, nanti akan muncul di sini. Jadi kalau di WhatsApp itu kayak grup keluarga gitu ya. Nah, untuk mengirim suara, kita tinggal menekan tombolnya yang paling bawah, lalu kita mulai berbicara, dan setelah selesai kita angkat dan dia akan otomatis terkirim. Sama persis seperti di WhatsApp ya. Begitu juga dengan teksnya. Ini teksnya maksimal 15 karakter. Nah, bagaimana nanti tampilan yang akan muncul di smartwatch-nya jika kita mengirim pesan, kita akan bahas di video selanjutnya untuk lebih rinci lagi ya. Jadi saat ini kita akan fokus kepada aplikasi dan guna-guna menu yang ada di aplikasinya. Nah, untuk menu berikutnya ada panggilan. Panggilan ini adalah panggilan yang bisa kita lakukan untuk telepon-teleponan dengan smartwatch anak kita, dan kita input dulu nomornya di sini. Setelah oke, klik baik ini, dan nanti akan dilarikan ke menu telepon biasa kita di handphone kita masing-masing.
Jadi ini akan keluar dari jalur aplikasi dan akan masuk ke telepon panggilan biasa. Jadi kalau mau menelpon tidak juga harus melewati aplikasi ini, kita langsung ketik di menu telepon handphone kita, sudah bisa langsung nelpon ke anak kita ya. Seperti itu. Itu untuk panggilan. Dan berikutnya ada kolom GPS yang paling besar nih yang di bawah. Kita coba klik. Jadi untuk lokasi, jam ini menggunakan LBS ya, bukan GPS. Ada perbedaan antara LBS dan GPS. Untuk perbedaan detailnya seperti apa, teman-teman bisa langsung klik di Google bagaimana perbedaannya. Yang intinya, jika menggunakan GPS, maka akan keluar budget lebih dari pembuatan smartwatch-nya ini. Sedangkan kalau menggunakan LBS, kita tidak perlu mengeluarkan perangkat khusus lagi yang berarti akan menambah budget sehingga jamnya sendiri akan terbilang lebih mahal. Namun, untuk GPS tentu akan lebih akurat dan LBS untuk akurasinya tidak mencapai 100%. Yang saya alami juga pun seperti itu. Jadi ketika saya cek lokasinya, ternyata yang terbaca adalah smartwatch ini berada kisaran kurang lebih sekian kilometer dari posisi yang sebenarnya. Jadi ketika saya berada di kelurahan A, LBS-nya ini membaca sedang berada di kelurahan B. Padahal kecamatan, kabupaten, dan provinsinya adalah sama. Ini kalau LBS-nya pas ya, bagus ya. Ini fiturnya cukup bagus. Ada yang paling atas yang gambar orang ini. Saya nggak tahu ini apa ya, tapi tidak ada perubahan ketika kita mengklik. Yang tahu akan guna dari gambar ini bisa komen di bawah. Lalu ada yang gambar pin ini untuk mengupdate di mana dari lokasi si smartwatch anak kita itu. Lalu ada handphone, ada gambar handphone itu. Lalu ada gambar handphone, yang ini juga aku nggak tahu apa. Yang tahu komen di bawah. Ada juga zona keamanan. Di zona amannya itu, di sini pun kita bisa klik. Yang paling rendah itu 200 meter sampai 2000 meter atau 2 km. Nah ini aku setting paling rendah. Ini di 200 meter, simpan. Setelah zona aman, ini ada history perjalanan dia, yaitu track sejarah dia kemana saja juga bisa terekam di sini. Ada juga satelit, peta standar, peta satelit atau peta bus ya. Cukup lengkap ya kalau misalnya si LBS-nya ini bisa terbaca dengan baik. Oke, untuk petanya seperti itu. Yang jelas intinya memang bagi saya pribadi yang sudah mencoba itu si LBS-nya ini kurang tepat ya, dan ketepatannya itu sampai beda kelurahan. Untuk teman-teman ada yang tepat banget, bisa share pengalamannya di kolom komentar, oke? Oke, untuk kolom berikutnya ada anggota keluarga. Di sini akan terekam, akan tersimpan. Jadi nama-nama anggota yang sudah terkoneksi dengan smartwatch anak kita. Anggota keluarganya bisa maksimal di 15 itu tadi ya. Oke, menu berikutnya ada pusat informasi. Nah, pusat informasi ini adalah informasi yang akan ditunjukkan oleh aplikasi tentang tracking, tentang history dari SOS, zona aman anak, dan juga dari alarm atau keterangan baterai terlalu rendah. Jadi ketika baterainya terlalu rendah akan ada notifikasi di kita dan muncul di sini. Dan juga jika si anaknya keluar dari zona aman, ini alarmnya akan menyala dan historinya akan muncul di sini. Untuk histori SOS-nya juga akan muncul di sini jika si anak sudah berapa kali melakukan panggilan. Untuk SOS-nya seperti apa nanti kita coba bahas di menu berikutnya. Nah, untuk berikutnya mode jam kerja. Mode jam kerja ini adalah normal, power save, dan tindak lanjut. Memang untuk bahasa dari si aplikasi ini sedikit rancu ya. Jadi kita kalau hanya dengan membaca dari nama aplikasinya kita akan sedikit bingung. Nah, ini mode kerja ini maksudnya adalah si jam akan mengirimkan informasi tentang lokasi anak kita per berapa. Kalau misalnya kita setting normal berarti per 10 menit si jam akan mengirim titik lokasi. Untuk mode normal, smartwatch-nya per 10 menit akan mengirimkan lokasi terkini dari anak kita. Untuk power save itu per 1 jam sekali smartwatch-nya akan mengirim lokasi anak kita. Untuk mode tingkat lanjut ini lebih cepat lagi ya. Jadi smartwatch-nya akan mengirim posisi dari anak kita per 1 menit sekali, mengupdate di mana lokasi anak kita. Nah, jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya ya. Untuk menu SOS ini adalah menu yang bisa kita isi untuk nomor-nomor ketika si anak membutuhkan bantuan. Ketika si anak menekan SOS, smartwatch-nya akan menelpon secara otomatis pada nomor pertama, dan berikutnya jika tidak diangkat pada nomor pertama, smartwatch-nya akan otomatis menghubungi ke nomor yang kedua, dan jika tidak diangkat juga smartwatch-nya akan menghubungi ke nomor yang ketiga. Itu berlangsung secara terus-menerus sampai 2 kali putaran. Jika 2 kali putaran semuanya tidak diangkat, maka SOS-nya akan berhenti. Namun ketika si anak melakukan SOS kembali, hal yang sama akan diulangi lagi. Nah, jadi kita bisa
mengatur nomor teleponnya di menu SOS ini. Untuk menu berikutnya ada mode cinta imbalan. Nah, cinta imbalan ini jadi bentuk cinta atau bentuk terima kasih, apresiasi atau apapun itu yang bisa kita kasihkan ke anak kita, dan nanti akan muncul di layar smartwatch anak kita yang di sebelah kiri bawah ada tanda love-nya ya. Itu kalau kita kirim, nah itu akan secara otomatis ditambahkan ke jumlah dari cinta yang ada di layar smartwatch-nya. Menu berikutnya ada dinonaktifkan di kelas. Jadi smartwatch-nya akan otomatis tidak dapat digunakan jika berada dalam mode kelas ini. Smartwatch-nya akan tidak digunakan pada jam sekolah. Setelah di luar jam itu, maka si anak sudah bisa menggunakan smartwatch-nya seperti biasa. Untuk menu berikutnya ada alarm. Alarm ini cukup lengkap ya, dan alarm ini sama seperti alarm lainnya. Nanti alarmnya jika nyala akan ada pemberitahuan juga ke kita sebagai administrator, dan juga akan nyala di smartwatch-nya itu sendiri tentunya ya. Dan untuk berikutnya get peralatan. Yang dimaksud get peralatan ini jadi ketika si smartwatch-nya ini hilang atau kita lupa simpan di mana, ketika kita klik get peralatan ini maka akan ada alarm yang terdengar dari smartwatch-nya sehingga kita akan mudah untuk menemukan smartwatch-nya berada di mana. Jadi ketika kita klik ini juga akan dikirimkan posisi di mana smartwatch-nya ini berada. Misalnya kalau dicuri, jadi bisa ketahuan deh di mana nih smartwatch-nya menghilang. Begitu ceritanya. Tapi apakah ini worth it atau tidak, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, untuk menu berikutnya ada perawatan suara. Nah, ini jujur aja aku kurang paham ya apa yang dimaksud perawatan suara, karena kita di sini harus memasukkan nomor telepon. Tapi kalau aku tidak salah tangkap sih, perawatan suara ini akan memberikan informasi kepada nomor yang kita simpan di sini untuk memberikan info tentang alarm, tentang SOS-nya, dan beberapa keterangan lainnya. Tapi kalau aku keliru dalam hal ini, bagi teman-teman yang tahu info lebih akuratnya, boleh komen di bawah ya. Berikutnya ada pengaturan SMS. Nah, pengaturan SMS ini adalah jika kita ingin mengetahui tentang berapa persentase dari baterai smartwatch-nya, atau juga jika ingin kita tahu tentang alarm SOS. Nah, pengaturan SMS ini dikenakan biaya ya. Jadi ketika kita mengaktifkan pengaturan ini, maka dengan otomatis ketika si baterai dari smartwatch-nya ini rendah, akan ada pemberitahuan ke handphone atau ke nomor yang terdaftar di sini. Juga ketika ada SOS pengingat, dia juga akan memberitahukan kepada nomor yang tertera di sini. Namun di manual book-nya dikatakan bahwa jika kita mengaktifkan mode ini, maka kita akan dikenakan biaya SMS seperti biaya SMS biasa ya. Jadi jika kita aktifkan ini, siap-siap pulsanya. Oke, menu berikutnya ada beralih pengaturan. Nah, beralih pengaturan ini yaitu ketika kita ingin fungsi dari pemanggilan di smartwatch anak kita itu di-off-kan dan hanya bisa lakukan panggilan dari kita saja. Nah, ini yang kita aktifkan sehingga si anak tidak bisa telepon kemanapun kalau menu ini kita aktifkan. Untuk menu berikutnya ada kamera remote. Jadi kita bisa secara diam-diam memfoto apa yang ada di depan smartwatch-nya ini. Jadi kayak spy gitu ya. Kita bisa memfoto si anak sedang apa tanpa si anak tahu bahwa kita sedang ngambil gambar apa yang ada di depan smartwatch-nya ini. Jadi kalau pengalaman aku ketika menggunakan Evercross yang B5 itu, ketika anak aku berada jauh, aku coba ambil fotonya walaupun harus ditekan beberapa kali dan nanti akan muncul gambarnya dan aku tahu oh si anak sedang berada di kelas. Jadi kelihatan plafonnya nih yang muncul di menu ininya. Nah, kurang lebih yang dimaksud di menu yang satu ini pun sama. Cuman kayaknya sayang sih ya kalau dilihat dari fitur yang dijanjikan bahwa si smartwatch ini bisa merekam suara diam-diam, tapi sepertinya sudah ada perubahan sehingga diganti menjadi foto diam-diam seperti Evercross B5. Padahal aku lagi nunggu banget tuh untuk gimana sih bisa merekam secara diam-diam yang menurut aku sendiri itu cukup penting. Jadi aku bisa tahu nih si anak lagi ngobrol apa dengan temannya atau gurunya. Oke, itu untuk pengalaman aku aja, sedikit aku tambahkan. Nah, untuk menu berikutnya ada pemilihan zona waktu. Pemilihan zona waktu sudah pada umumnya ya. Kita bisa memilih zona waktu ukuran yang ingin kita sesuaikan dengan tempat kita. Nah, di sini ada beberapa pilihan bahasa, diantaranya Inggris, Mandarin, Spanyol, Jerman, Vietnam, dan juga Rusia. Namun di sini anehnya nggak ada pilihan bahasa Indonesia ya, padahal yang sedang kita pakai pun adalah bahasa Indonesia. Jadi
Saran dari aku jangan coba dipilih ya, yang ini biar nanti nggak tahu nih bisa balik lagi ke bahasa Indonesia atau enggak. Dicoba aja. Oke, menu berikutnya adalah LBS. Nah, LBS ini bisa kita aktifkan sehingga kita bisa mencek keberadaan si anak kita sedang berada di mana, atau biar positioningnya lebih akurat ya. Cuman untuk positioningnya saat ini, ya itu tadi yang bisa aku simpulkan bahwa smartwatch-nya ini belum begitu akurat. Oke, untuk menu berikutnya ada remote shutdown. Jadi remote shutdown ini berfungsi ketika kita ingin mematikan smartwatch-nya dari jarak jauh. Kita bisa tekan tombol power-nya di sini. Nah, itu tadi untuk menu-menu yang bisa kita simak, bisa kita gunakan terhadap smartwatch anak kita. Dan di sini juga ada pengaturan untuk penggunaan aplikasi ini pada handphone kita, yaitu seperti informasi pribadi kita, ubah password ketika kita ingin masuk ke aplikasi ini, atau daftar peralatan jika kita ingin tahu peralatan mana saja yang terkoneksi dengan aplikasi ini. Misalnya kita punya beberapa smartwatch yang terhubung pada aplikasi ini, nah kita bisa lihat daftar peralatannya di sini. Ada juga kode registrasi perangkat, ada juga hapus layanan iklan karena memang di sini iklannya cukup banyak ya. Muncul iklan ya untuk menambah penghasilan atau bagaimana begitu. Kita bisa hapus layanan iklannya biar tidak terganggu dan menunya ada di sini. Juga untuk logout jika kita ingin keluar dari email yang sedang kita gunakan untuk masuk ke email yang lain yang sudah terdaftar atau mau daftar, bisa kita log out akun kita di sini. Oke, itu tadi sekilas review dari saya tentang aplikasi yang digunakan oleh smartwatch Evercross S4 ini. Jadi, untuk teman-teman semua yang masih penasaran aplikasi ini apakah worth it enggak dengan smartwatch-nya, insya Allah kita akan bahas di video berikutnya biar video yang kali ini juga nggak terlalu panjang. Oke, segitu dulu untuk review kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video berikutnya dan juga subscribe Dava Media ID untuk berlangganan video-video menarik lainnya dan biar kita nggak salah beli. Makanya lihat dulu reviewnya di Dava Media ID. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.